luar biasa. Ketika kita disakiti oleh orang, ya, tidak membalas itu adalah suatu keniscayaan. Akan tapi mendoakan itu adalah suatu kelebihan. Ya. Jarang loh kita ketika disakiti oleh orang, ya, udah ndak balas saja itu udah masya Allah tuh, udah luar biasa tuh. Ya. Ditambah lagi mendoakan, oh itu tambah top itu. Ya. Kalau kita disakiti sama orang, pasti doanya jelek-jelek toh. Persis. Ya, persis. Ya, awas kok, ya. Awas dia, awas wis pokoknya. Ya, oleh karenanya itulah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian mendoakan semoga ada dari keturunan mereka. Ya, jadi berdakwah itu begitu. Ketika orang tuanya sudah tidak bisa didakwahi lagi, berarti ada generasi-generasi yang masih bisa didakwai insyaallah, yaitu anak-anaknya. Masih ada harapan. Mungkin orang tuanya belum bisa kita dakwai, akan tapi masih ada anak-anaknya, ya, yang memiliki fitrah yang lurus, ya. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mendoakan keturunan dari penduduk Taif agar mereka bertauhid kepada Allah, ya. Dan doa Rasul sallallahu alaihi wasallam itu dikabulkan. Ya, doa Rasul sallallahu alaihi wasallam dikabulkan. Walhamdulillah. Ya, sehingga penduduk Taif setelah beberapa waktu bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan muncul banyak para ulama dari kota Taif, ya. Dan kota Taif adalah kota yang sejuk. Ya, Taif itu adalah kota yang sejuk karena dia dataran tinggi. Tidak musim dingin pun kota Taif adalah dingin, ya, apalagi musim dingin berarti dinginnya lebih, ya, dinginnya lebih. Oleh karenanya Bapak Ibu, ya, mari kita hayati perjalanan dakwah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di kota Taif, ya, bagaimana sifat pemaafnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, itu yang paling penting tuh, ya, karena sifat pemaaf adalah sifat yang mulia. Ya, Allah mengatakan wal afina anin nas, ya, dan berilah maaf kepada manusia, ya. Karena memaafkan ini sungguh berat sebenarnya, ya, amalan yang mulia tapi berat, ya, sangat-sangat berat, kecuali orang-orang yang memiliki hati yang bersih, yang menginginkan kebaikan, yang menginginkan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya, sebenarnya ketika kita dizalimi, sah-sah saja kita membalas kezaliman, asalkan tidak berlebihan. Itu sah di dalam syariat, boleh. Ya. Sebagaimana kisah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika didoakan oleh seorang Yahudi. Ya. Ketika itu orang-orang Yahudi mengatakan assalamualaikum, assalamualaikum, bukan assalamualaikum, assalamualaikum itu artinya kecelakaan untukmu wahai Muhammad, kematian untukmu wahai Muhammad. Ya, kemudian Aisyah, ya, namanya suaminya dibegitukan, ya, namanya orang wanita begitu, ya, dia langsung sensitif, ya. Langsung Aisyah menimpali assalamualaikum walaknah ya abna al-qiradah wal khinzir. Langsung Aisyah balasnya banyak tuh, ya, kematian juga untukmu wahai Yahudi, ya, dan laknat untukmu wahai anak-anak keturunan anjing, ya, wahai anak-anak keturunan monyet dan babi. Bayangkan tuh, ya. Kemudian ditegur sama Rasul, mahlan ya Aisyah, mahlan, Aisyah, tenang, nggak boleh begitu, ya. Jadi kalau ketika kita balas, bolehnya hanya apa? Assalamualaikum saja. Kan kita doakan assalamualaikum, balasnya juga assalamualaikum setimpal, jangan ditambah-tambahi, ya. Sama Aisyah ditambahi walakna ya abna al-qiradah wal khinzir, wahai keturunan monyet dan babi. Bayangkan tuh, ya, itu ditegur oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Jadi boleh membalas kezaliman, akan tapi yang serupa saja, tidak boleh melebihi, ya. Misalnya taruhlah kita dicubit, ya, kita dicubit orang, ya, teman kita misalnya, boleh kita balas dengan cubit, tapi jangan cubit tampar kemudian ditendang. Nah, itu tidak boleh, ya. Nah, itu berlebihan, ya, dalam membalas kezaliman,
Kalaupun kita memaafkan, ya itu terbaik. Ya, tapi kalau tidak bisa, kemudian kita balas, tapi tidak boleh berlebihan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya, itulah yang kemudian dicontohkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kita, ya. Memiliki, tentunya orang-orang yang memiliki hati pemaaf itu hatinya lebar, ya. Hatinya lebar. Kemudian tentunya memiliki, ya, perasaan yang begitu halus, ya, perasaan yang begitu lembut. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu terjadi ketika sebelum hijrah ke kota Madinah. Ya, itu terjadi sebelum hijrah ke kota Madinah. Nah, itu setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengalami kesedihan di tahun-tahun kesedihan, namanya Amul Husni, yaitu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam ditinggal oleh istrinya, ya, kemudian ditinggal oleh kakeknya. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau kita pengen mencari sosok yang diuji dari mulai kecil sampai kemudian besar, itu Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah komplek di situ. Ya, lahir dalam keadaan sudah tidak punya bapak. Ya. Kemudian tidak lama begitu lahir, ibunya meninggal, sehingga beliau berstatus yatim piatu. Kemudian diasuh oleh kakeknya, ya, diasuh oleh kakeknya. Lalu kemudian kakeknya tidak lama setelah itu wafat, ya, diasuh oleh pamannya. Siapa paman Rasulullah SAW yang mengasuh beliau? Ada yang tahu? Abu Thalib. Abu Thalib ini bapaknya siapa? Bapaknya siapa? Bapaknya Ali. Ya. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan Ali itu apa hubungannya? Sepupu. Ya. Sepupu. Apa? Misanan. Ya. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam sama Ali itu adalah sepupu, saudara sepupu. Ya. Jadi saudara sepupu boleh, ya, dinikahkan dengan anaknya. Ali menikah dengan siapa? Ali menikah dengan siapa? Fatimah. Fatimah itu siapa? Anaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Luar biasa. Jadi kepada khalifah yang 4, Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan khalifah yang 4, ya, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, itu ada hubungan imam menantu, imam mertua. Ya. Coba kita urut. Hubungan dengan Abu Bakar apa? Dengan Rasul? Mertua. Ya, Rasulullah SAW, ya, adalah menantu siapa? Abu Bakar. Sama Umar. Rasulullah SAW menantu atau mertua? Menantunya Umar. Karena Rasulullah SAW menikah dengan siapa? Dengan Aisyah. Anaknya Umar. Bukan Aisyah. Hafsah. Ya, Hafsah. Kemudian dengan Utsman. Apa hubungannya? Ya, Rasulullah SAW adalah mertuanya Utsman. Ya, Utsman menikahi berapa orang putri Rasulullah SAW? 2. Siapa? Siapa? Ruqayyah. Siapa? Ummu Kulsum. Ya, apa julukannya Utsman? Dua cahaya, Dzunnuraini. Ya, karena menikahi 2 putri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, siapa yang tahu berapa jumlah putra putri Rasul sallallahu alaihi wasallam? 5 real. 5 real. 17 terlalu banyak. 7. Ya, siapa yang bisa nyebutkan dari urut? 10 real. Siapa yang bisa nyebutkan urut? Yang pertama siapa? Qasim.
Qasim menikah dengan siapa? Menikah dengan siapa? Oh, nggak menikah karena meninggal dari kecil. Rasulullah SAW kunyahnya siapa? Abul Qasim, ya. Kemudian yang kedua. Oh, Ibrahim terakhir. Boleh nggak urut? Ayo, yang laki-laki berapa? 3. Yang perempuan? 4. Yang pertama siapa? Qasim. Wah, ini ada 10 royalti. Ayo, angkat tangan. Silakan, Pak Usam. Yang pertama, Qasim, Abdullah, Ibrahim, Ruqayyah, Zainab, Ummu Kulsum, Fatimah. Zainab binti Rasulullah. Anaknya Rasulullah kok. Sah nggak? 5 real. 5 real, silakan. Buat beli buah delima nanti di Taif. Ya. Lumayan itu. Ya, buat beli kopi sama mie gelas. Ada. Ya, jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam ya itu punya anak 7. Ya. Nah, sekarang jumlah istri Rasulullah SAW, siapa yang bisa nyebutkan? Dan namanya dan bapaknya. Iya. Enaknya kalau nama-nama dulu itu cuma 1 kata. Ya. Enggak kayak orang Indonesia. Ahmad Mukidi, ya, Santoso, segala macam. Banyak. Namanya 5 kata. Ya. Kalau orang-orang sini namanya cuma 1, tapi belakangnya itu nama bapaknya. Belakangnya lagi nama kakeknya. Ya, itu yang dinamakan dengan nasab. Ya, siapa yang hafal nasabnya sampai 5? Ada nggak yang hafal nasabnya sampai 5 ke atas? Bapaknya, kakeknya, buyutnya buyut. Ada nggak yang hafal? Padahal kita diperintahkan loh untuk menjaga nasab kita. Ya, itulah pentingnya silaturahmi. Ya, menjaga nasab. Ya. Paling Mbak Boyut aja mungkin sudah lupa itunya namanya. Nah, kalau orang-orang sini betul-betul dijaga nasabnya. Ya, ada silsilahnya. Ada namanya kabilah. Ya, ada qabilah. Sehingga ketika sama qabilahnya, lo ketemu. Ya. Ketemu ini lagi, ketemu ini. Ya, subhanallah. Itu diantara penjagaan nasab. Baik, Bapak Ibu, ya sekalian, semoga Allah SWT memberikan keberkahan pada perjalanan kita baca doa dulu sampai lupa tadi nggak baca doa. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadza albirra wat taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawwin alaina safarana hadza watwi anna bu'dah. Allahumma inna na'udzubika min wa'sa'is safar wa ka'abatil mandhar wa su'il munqalab fil mali wal ahli. Nah, insyaallah kita sudah perjalanan
Bapak Ibu-ibu ya, semoga perjalanan kali ini kita gunakan untuk tafakkur, merenung ya, melihat ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang begitu ya luar biasa ya, gunung-gunung, kemudian bagaimana jalan-jalan, kemudian ada kalau ada pohon-pohon segala macam, itu semua pasti ada yang menciptakan. Tidaklah itu semua ada, pasti ada yang mengatur. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala itu ya Rabbul Alamin ya, Rabb semesta alam ya, Al-Mudabbir ya, di antara nama Allah Subhanahu wa taala Al-Mudabbir, yang maha mengatur ya. Jadi semua alam ini diatur dengan sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Oleh karenanya jangan pernah sampai terbesit ya bahwasanya kita tidak diperdulikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya sudah diatur ya, sampai rezeki kita ya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nah, kota Taif nanti yang akan kita kunjungi ini termasuk diantara yang subur ya, kota yang subur dari kota-kota yang lain. Ya kalau di Indonesia kota yang subur itu sudah banyak ya, tapi kalau di Saudi ada kota yang subur itu sungguh luar biasa ya, karena jarang sekali. Di Saudi ada beberapa kota yang subur, diantaranya adalah Taif dan Abha ya, itu ada hijau-hijaunya. Nah kalau selain itu bisa bapak-bapak lihat ya, di Madinah, perjalanan dari Madinah ke Mekah ya, itu kita jarang melihat ya hijau-hijauan kecuali sedikit ya, kebanyakan padang pasir, gersang, sebagaimana firman Allah ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram, yang tidak ada di situ tanaman-tanaman ya di sisi Bait Al-Muharram, yaitu Al-Ka'bah Asy-Syarifah. Bapak Ibu-ibu yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita juga setelah dari kota Taif ini besok ya, insyaallah kita tidak terasa kita akan meninggalkan ya Al-Asimah Al-Muqaddasah, yaitu kota Mekah Al-Mukarramah ya. Maka kita manfaatkan waktu-waktu yang tersisa untuk beribadah kepada Allah, dan jangan lupa untuk memperbanyak doa agar dikembalikan lagi, diberikan kesempatan lagi untuk menjadi tamu Allah di kesempatan berikutnya ya, di bulan-bulan berikutnya kah, tahun-tahun berikutnya ya, yang pada intinya kita bisa kembali lagi ke sini ya. Oleh karena Bapak Ibu, semoga semua amalan yang kita usahakan ya menjadi bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, yang mana tidak ada yang kita bisa banggakan kecuali amalan-amalan soleh kita ya di hadapan Allah. Harta, anak-anak, segala macam perhiasan dunia itu tidak bisa kita banggakan di hadapan Allah. Itu bisa menjadi bumerang bagi kita kalau kita tidak menggunakannya di jalan Allah, kalau tidak kita gunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Sebagaimana di awal-awal sudah saya katakan, harta itu ditanya min aina iktasabahu ya wa aina anfaqahu, dari mana diambil dan kemana dibelanjakan ya. Oleh karenanya kita harus berhati-hati, kita harus berpikir dahulu ketika ingin mengambil harta dan ingin mengeluarkan harta. Jangan sampai menjadi PR, kemudian kita nanti banyak ditanya sehingga hisab kita berat ya. Kita minta kepada Allah ya, Allahumma hasibni hisaban yasira, ya Allah hisablah hambamu ini dengan hisab yang mudah ya. Oleh karenanya orang-orang miskin itu lebih dahulu, bisa jadi mereka lebih dahulu masuk surga karena hisabnya ringan ya. Apalagi yang mau dihisab, tidak ada lagi ya. Akan tapi orang kaya bisa hisabnya ringan ketika hartanya dibelanjakan di jalan Allah Subhanahu
wa ta'ala, digunakan untuk membantu dakwah Islam ya, sebagaimana para sahabat, rata-rata para sahabat itu orang-orang kaya ya. Siapa yang hafal 10 sahabat yang dijamin masuk surga, nama-namanya? 5 real masih ada. Hafal dikit silakan, berarti hafal dikit 1 real. Abu Bakar, Umar, Ali, Utsman, Sa'ad. Sa'ad siapa nih? Sa'ad bin Abi Waqqas. Terus 5 lagi. Apa? Uwais Al-Qarni enggak termasuk. Yang lain? Cuma 5, berarti 2 real setengah. Ayo, siapa yang bisa melengkapi? 5 lagi. Ayo Dek, bisa? 5 lagi, ayo. Ayo Dek. Pak Marwan nggak ada nama. Marwan katanya, nggak ada. Wah, aneh aja. Ali udah, Ali 5 nih, ayo. Saya kasih bocoran ya. Ada yang namanya, ada yang belakangnya Auf. Abdurrahman bin Auf. 6. Saya kasih bocoran lagi, belakangnya Ubaidillah. Talha bin Ubaidillah. Ya, 7. 3 lagi. Ya. Siapa? Khalid bin Walid enggak? Belakangnya Zaid. Sa'ad bin Zaid. Ya, Sa'ad bin Zaid. Hah? Sabit itu penulis wahyu. Ya, itu Zaid bin Sabit, tapi tidak masuk. 2 lagi, siapa? Sa'ad bin Zaid, ya, Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, kemudian Abdurrahman bin Auf, Talha bin Ubaidillah. Siapa lagi yang 2? Ada abu-abunya. Pertama, Abu Ubaidah bin Jarrah. Ya, Abu Ubaidah bin Jarrah. Ya, ini seorang panglima yang menggantikan Khalid bin Walid ya di masa kepemimpinan Umar bin Khattab. Ya, Abu Ubaidah bin Jarrah. 1 lagi. Siapa lagi? 1. 1 lagi. Ayo. Pertama Abu Bakar, kedua Umar, Utsman, Ali, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Zaid, ya, Talha bin Ubaidillah, Abu Ubaidah bin Jarrah. 1 lagi. Siapa kira-kira? Ya. Nah, PR. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, semua dari 10 sahabat itu semuanya orang kaya. Ya, ini yang mau saya sampaikan. Semuanya orang kaya kecuali 1. Siapa? Yang enggak orang kaya? Hah? Ali. Masya Allah. Kenapa kok Ali kok enggak orang kaya? Hah? Kenapa coba? Ali kok enggak orang kaya? Kalau yang lain tuh kaya tuh, nggak diragukan lagi. Utsman, Abdurrahman bin Auf, Umar, Abu Bakar, ya, semua orang kaya rata-rata. Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, punya istana tuh, ya, Sa'ad tuh.
Kenapa? Karena Ali bin Abi Thalib itu tidak mendapatkan warisan. Ya. Kenapa kok tidak mendapatkan warisan? Kenapa coba? Karena bapaknya Ali apa? Beda agama. Jadi tidak saling mewarisi orang yang beda agama. Ya, la yarisul muslim kafir. Dalam sebuah hadis, tidak mewariskan ya orang muslim ke kafir. Wala yarisil kafir al muslim. Orang kafir pun tidak boleh mewarisi kafir. Ya. Jadi tidak boleh saling mewarisi antara muslim dan kafir. Nah, bapaknya Ali qadarullah ya meninggal dalam keadaan kafir. Ya, yaitu pamannya Nabi Muhammad SAW. Padahal Rasulullah SAW sangat menginginkan hidayah kepada pamannya tersebut. Ya, sampai kemudian Rasulullah SAW ketika sakaratul maut, ya, di samping pamannya itu beliau mengatakan, ya ammi qul la ilaha illallah. Wahai pamanku, katakanlah la ilaha illallah. Ya, sebuah kalimat yang akan aku jadikan hujjah di hadapan Allah. Ya. Akan tapi pamannya tidak masuk Islam. Ya, paman Nabi Muhammad SAW tidak masuk Islam, mati dalam keadaan kafir karena di sisi-sisi mereka ada Abu Jahal. Ya. Ada Abu Jahal yang kemudian membisiki, wahai Abu Thalib, apakah engkau akan murtad dari agama nenek moyang? Ya. Jadi di antara penghalang ya terberat untuk menerima hidayah adalah kita terlalu menuhankan, mendewakan ajaran nenek moyang kita. Padahal belum tentu itu benar. Kecuali nenek moyang kita soleh solihah, tidak masalah. Tapi kalau tidak, ya ajaran-ajarannya mistis dan penuh dengan ini dan itu, maka itu tidak diperbolehkan. Ya, apalagi penuh dengan kurofat. Ya, jangan misalnya contoh, jangan nyapu di malam hari. Boleh nggak nyapu di malam hari? Ya boleh aja. Ya, kenapa kok tidak boleh nyapu di malam hari? Ya mungkin karena nanti debunya nggak kelihatan. Ya karena waktu itu mungkin nggak ada lampu. Tapi jangan diyakini yang nyapu di malam hari nanti celaka misalnya. Kalau nyapu nggak bersih nanti dapat suami yang brewok katanya. Justru ganteng toh suami yang brewok gitu. Subhanallah. Jadi banyak hal-hal yang ini ya. Kalau misalnya ada kupu-kupu masuk ke rumah, tandanya ada tamu. Kalau fotonya jatuh, tandanya celaka. Itu korban sinetron. Ya, itu korban sinetron. Ya, jadi di dalam Islam tidak ada yang namanya tatoyur. Ya, semua itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, semua itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada dengan sebab-sebab itu kemudian ada orang yang celaka, ada orang yang selamat. Ya. Kita hanya meyakini kecelakaan dan keselamatan itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kecuali tanda-tanda yang sudah dibuktikan dengan ilmiah. Ya, semisal ada penelitian besok hujan. Nah, itu bukan ngeramal itu, tapi memang ada penelitiannya, ada hitung-hitungannya. Nah, itu ada ilmu yang sudah ada. Ya. Tapi kalau kemudian meramal-ramal, maka itu tidak diperbolehkan. Ya, jadi Bapak Ibu-ibu sekalian, ya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sampai kemudian Ali tidak bisa mendapatkan warisan dari bapaknya. Ya, padahal Abu Thalib termasuk pembesar Quraisy. Jadi Quraisy itu adalah kabilah atau suku terbaik. Ya, suku yang paling ngetop. Ya, suku yang sangat disegani. Ya, nasab yang sangat disegani. Ya, Quraisy. Oleh karenanya diantara yang tidak kaya adalah Ali. Ya, sampai pernah suatu ketika Ali itu tidurnya di lantai, ya, tanpa permadani. Ya. Adapun sahabat-sahabat yang lain itu alhamdulillah mereka semuanya kaya raya, dan tidaklah mereka kaya raya kecuali untuk membantu dakwah. Ya, jadi bukan untuk dinikmati sendiri, untuk difoya-foya,
untuk kemudian senang-senang saja, tidak. Boleh kita bersenang-senang dengan harta kita, tapi ada batasan-batasannya. Tapi jangan semua, karena di situ ada hak-hak fakir miskin, ya, ada hak yang bisa dikeluarkan di jalan Allah, ya, untuk bekal kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini kita masih jauh ya. Baik, insyaallah kita akan lanjutkan lagi ceritanya sambil duduk ya. Kita akan lanjutkan ceritanya nanti saya sambil duduk, izin duduk. Aduh. Ya, bisa kita lihat bahwa Ibu, kita renungkan ya, gunung-gunung di atas ya. Samping kiri kita, tidak mungkin ini semuanya ada, melainkan ada penciptanya. Ya, ada penciptanya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Di antara pengamalan tauhid rububiyah, kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha menciptakan, ya, Ar-Rabb, yang maha memberikan rizki. Jadi tidak usah khawatir, rizki sudah diatur oleh Allah, ya. Hanya saja bagaimana kita bisa menjemputnya, ya. Jadi jangan khawatir kita tidak dapat rizki, ya. Sebelum kita dilahirkan, rizki kita sudah diatur, sudah dikasih jatah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jangankan kita, ya, orang yang berakal, apalagi orang yang beriman. Yang nggak berakal saja itu dikasih rizki, ya. Dabah itu, ya, binatang-binatang saja dikasih rizki oleh Allah, ya, dikasih rizki, ya. Bayangkan, kira-kira cicak itu makanannya apa? Cicak itu makanannya apa? Kan ada lagunya tuh, nyamuk lalu ditangkap hap, gitu loh, ya. Coba bayangkan, saya terpaksa berdiri lagi. Coba bayangkan, cicak itu bagaimana dia bisa meraih rizkinya? Nyamuk terbang gitu kok, kan makanan cicak nyamuk toh. Bagaimana dia bisa mendapatkan rizkinya? Ya, apakah cicak bisa terbang untuk ngejar nyamuk? Tidak. Tapi Allah sudah jamin rizkinya cicak, ya. Jadi nyamuknya menghampiri, ya. Nyamuknya menghampiri, barulah kemudian dimakan oleh cicak. Nah, itulah begitu, itu rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Kadang tidak terbayang, ya, oleh kita, tapi ada saja, ya, ada saja. Kemudian di antara yang dicontohkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tentang burung, ya, burung itu pergi dari pagi hari jam-jam segini, ya, atau lebih pagi lagi, itu mencari makan. Itu namanya tawakal. Jadi keluar, ya, untuk mencari rezeki itu harus keluar, ya, kecuali kalau pekerjaan kita online, ya, nggak harus keluar. Tapi kalau yang biasa-biasa saja, kita harus keluar, bertani, berdagang, ya, kemudian jualan ini dan itu, ya, mungkin jadi jasa ini, jasa itu, ya. Yang paling penting kita keluar, sebagaimana burung keluar pada pagi hari. Lau kuntum tawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqut thair taghdu himasan wa taruhu bitana. Jika seandainya kita bertawakal sebagaimana tawakalnya burung, ya, pagi hari berangkat mencari makan, sore hari pulang dalam keadaan kenyang. Bayangkan tuh, ya, burung pagi hari perutnya kosong, ya, pulang sore hari dalam keadaan kenyang. Alhamdulillah burung tidak pernah lembur, tapi rezekinya cukup, ya. Nggak pernah ada ceritanya, ada nggak ceritanya burung lembur, ya, tambah sip, ya, sip malam, nggak ada, ya. Burung sore sudah kumpul dengan keluarganya, ya, bahkan ngasih makan anak-anaknya, ya, Masya Allah. Karena burung tidak bermaksiat kepada Allah, ya, karena burung bertawakal kepada Allah. Adapun manusia kebanyakan sampai lembur-lembur tapi masih banyak hutangnya, ya. Tidak banyak uangnya tapi banyak
hutangnya. Karena manusia bermaksiat kepada Allah, banyak durhaka kepada Allah, sehingga hartanya mempengaruhi, tidak barokah. Ya, nah, itu menjadi introspeksi kita masing-masing. Ya, kita harus lebih bertawakal kepada Allah, kita harus lebih taat kepada Allah, karena diantara pintu rezeki adalah ketaatan, ketakwaan. Ya, takwa akan membukakan rezeki. Ya, Allah mengatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa, takut kepada Allah, ya, diantara dengan mengerjakan ketaatan kepada Allah, menjauhi maksiat, ya, maka dia akan dibukakan pintu rizki, pintu jalan-jalan keluar yang tidak kita sangka-sangka. Ya, rizki yang dari mana saja kita kadang tidak tahu. Ya, dan insya Allah kita sudah pernah merasakan. Kita tidak pernah terbayang akan mendapatkan suatu rizki. Ya, jadi jangan bayangkan rizki itu hanya berupa uang. Rizki itu banyak. Kesehatan rizki, ya, anak soleh rizki, anak solihah rizki, istri solihah rizki, suami soleh rizki, ya, Masya Allah, punya rumah rizki, ya, pokoknya banyak rizki. Ya, bukan hanya semata-mata tentang uang, tapi rizki itu lebih dari itu. Ya, bisa jadi di kendaraan, bisa jadi di pada hal-hal yang lainnya. Ya, yang mana yang paling besarnya adalah rizki keimanan. Rizki masuk dalam agama Islam itu ada rizki terbesar yang telah Allah berikan kepada kita. Ya, semiskin-miskinnya kita, sesusah-susahnya kita di dunia ini, paling sengsarakah kita di dunia ini, tapi kalau kita masuk Islam, beragama sesuai dengan agamanya Rasul, kita akan masuk ke dalam surga Allah, ya, dan akan hilang kesusahan yang pernah kita rasakan di dunia ini. Ya, karena di dunia ini hanya sebentar, sebagaimana kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, hanya 60 tahun ataupun 70 tahun. Ya, itu kebanyakannya. Ya, bahkan ada yang kurang dari itu ataupun ada yang lebih dari itu tapi sedikit. Rasul SAW mengatakan a'maru ummati ma baina sittini wa sab'in. Umurnya umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Wa aqallu ya man tajawaza dzalik, dan sangat sedikit yang lewat dari itu. Sangat sedikit yang lewat dari 60 atau 70. Ya, kalaupun ada orang yang umurnya sampai 80, 90, 100, ya itu bonus. Ya, maka yang namanya bonus juga pasti ada akhirnya. Ya, namanya bonus pasti ada akhirnya. Ya, tidak selama-lamanya, kecuali bonus masuk surga. Insya Allah itu kekal abadi selama-lamanya. Oleh karena bapak-bapak, ibu-ibu, ya, marilah kita renungi perjalanan kita ini ke kota Taif dengan tafakkur. Ya, kembali lagi saya mengingatkan untuk tafakkur ayat-ayat Allah, ya, tanda-tanda kebesaran Allah. Di semua ciptaannya ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin biar bapak-bapak nggak bosan, snacknya dibagi. Sudah mulai ngantuk, makan snack dulu biar seger. Para pemuda langsung turun. Masya Allah. Terima kasih banyak Mas Sapip. Ayo kita oper-oper. Bismillah, bismillah. Airnya. Yang namanya perjalanan pasti ada lelahnya. Karena snack sudah datang, kita istirahat dahulu.